Shalom, saudara-saudara sekalian. Hari ini bacaan nasihat penetelayanan yang bertajuk Apakah penetelayanan? Kamu tentu tahu bahwa tubuhmu itu tempat kediaman Roh Kudus. Tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi Tuhan. Tuhan telah membelimu dengan harga yang sudah dibayar sepenuhnya. Oleh itu, gunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Dengan harga yang mahal, kita telah dibeli dan ditebus. Kita milik Tuhan, tetapi Tuhan-Nya menuntut kembali. Karena Dia menciptakan kita, kita adalah miliknya dari mula karena Dia menciptakan kita pada mulanya. Kejadian 1 ayat 1. Alkitab jelas mengatakan bahwa bumi ini milik Tuhan dengan segala yang di dalamnya, dunia dan semua penghuninya. Mazmur 24 ayat 1. Pada penciptaan, Tuhan membagikan harta miliknya dengan umat manusia. Dan Dia terus menjadi Tuan punya dunia yang sebenarnya, penghuninya dan isi kandungannya. Mazmur 24 ayat 1. Di kayu salib, Dia menuntut kembali sebagai miliknya apa yang manusia telah serahkan kepada setan pada kejatuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Sekarang, Dia telah melantik umatnya untuk berhikmat sebagai penetelayanan harta miliknya. Penetelayanan ialah seorang yang diharapkan dengan pengurusan isi rumah atau harta pusaka orang lain. Penetelayanan adalah kedudukan, tugas, atau pelayanan seorang penetelayan. Bagi Kristen, penetelayanan bermakna tanggung jawab manusia kepada dan kegunaan semua yang telah diharapkan kepadanya oleh Tuhan. Hidup, keadaan fisikal, masa, talenta, dan kemampuan. Milik kebendaan, peluang-peluang melayani orang lain, dan pengetahuan mengenai kebenaran. Orang-orang Kristen bertugas sebagai pengurus harta Tuhan dan melihat hidup sebagai satu peluang ilahi untuk belajar menjadi penetelayan yang hebat, yang taat dengan itu melayakkan diri untuk penetelayanan yang lebih tinggi atas perkara-perkara kekal dalam hidup masa depan. Makna dalam pengertian yang lebih besar, penetelayanan melibatkan penggunaan hidup yang bijak dan tidak mementingkan diri. Cara-cara untuk mengakui hak milik Tuhan. Hidup boleh dibagikan kepada 4 kawasan dasar. Setiap satunya adalah pemberian dari Tuhan. Dia memberikan kita tubuh, kemampuan, masa, dan milik kebendaan. Sebagai tambahan, kita mesti menjaga dunia di sekitar kita, di mana kita diberi penguasaan atasnya. Penetelayanan atas tubuh. Umat Tuhan adalah penetelayanan atas diri mereka sendiri. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, dan dengan segenap pikiran kita. Lukas 10 ayat 27. Orang-orang Kristen berpeluang untuk mengembangkan kuasa-kuasa fisikal dan peluang mereka menurut kemampuan dan peluang mereka yang terbaik. Dengan itu, mereka membawa kehormatan kepada Tuhan dan dapat menjadi berkat yang lebih besar kepada sesama manusia. Penetelayanan atas kemampuan. Setiap orang mempunyai bakat-bakat yang istimewa. Satu mungkin bertalenta dalam bidang musik, yang satu dalam kemahiran tangan, berseperti menjahit atau mekanik kereta. Ada yang mendapat teman-teman dengan senang dan bergaul mesra dengan orang lain, sementara yang lain secara semula jadi lebih cenderung membuat ke arah perkara-perkara bersendirian. Setiap talenta dapat digunakan untuk memuliakan, sama ada di
Dia yang memilikinya atau pemberi asalnya. Seseorang dengan tekun dapat menyempurnakan sesuatu talenta untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kepentingan pribadi. Kita harus mengusahakan pemberian-pemberian yang diberikan kepada kita oleh Roh Suci dengan tujuan untuk menggandakan pemberian-pemberian ini. Matius 25. Penata-layan yang baik menggunakan pemberian-pemberian mereka dengan murah hati dengan tujuan membawa manfaat yang lebih penuh untuk Tuhan mereka. Penata-layanan atas masa. Sebagai penata-layan yang taat, kita memuliakan Tuhan dengan penggunaan masa yang bijak. Lakukan segala kerja dengan sebulat hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena kamu tahu bahwa daripada Tuhan kamu akan menerima warisan sebagai ganjaranmu. Kristus ialah Tuhanmu dan kamu hambanya. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Alkitab menasihatkan kita supaya tidak berkelakuan seperti orang tidak arif, tetapi sebagai orang bijaksana. Karena ini zaman durjana. Efesus 5 ayat 15-16. Seperti Yesus, kita mesti melakukan pengurusan Bapa kita. Lukas 2 ayat 49. Oleh karena masa adalah pemberian Tuhan, setiap masa adalah bernilai. Ia diberi untuk membentuk tabiat bagi hidup kekal. Penata-layan taat mengenai masa kita bermakna menggunakannya supaya mengenali Tuhan kita, menolong sesama manusia, dan untuk membagikan Injil. Apabila semasa penciptaan Tuhan memberi masa kepada kita, Dia menentukan Sabat hari ke-7 sebagai masa suci untuk berhubung dengan Dia. Tetapi 6 hari diberi kepada keluarga manusia dalam pekerjaan yang berguna. Sebagai nota pembaca, penata-layan ialah seorang yang diharapkan dengan pengurusan isi rumah atau harta pusaka orang lain. Penata-layanan bermakna tanggung jawab manusia kepada kegunaan semua yang telah diharapkan kepadanya oleh Tuhan. Maka, dalam pengertian yang lebih besar, penata-layanan melibatkan penggunaan hidup yang bijak dan tidak mementingkan diri. Umat Tuhan adalah penata-layan atas diri mereka sendiri. Sebagai penata-layan yang taat, kita memuliakan Tuhan dengan penggunaan masa yang bijak. Tuhan pertama, ku kan pergi. Tuhan yang perkasa, kekuasaan dan kehendak-Mu ada di tangan-Mu. Anugerah dan kasih kurnia
kekuasaan dan kasih kurnia-Mu Tuhan. Ku akui segala